Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Kak Fani berharap adik-adik dan keluarga semua sehat-sehat ya. Oh iya adik-adik, kita ketemu lagi melalui online nih. Tapi adik-adik jangan berkecil hati ya, tetap semangat meskipun online. Online ini sementara kok, nanti kita kabari lagi ya kelanjutan sekolah minggunya. Oke adik-adik, nah sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Fani mau mengundang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, Kak Fani mau mengundang adik-adik untuk berdoa, meminta pimpinan Roh Kudus. Adik-adik yang di rumah semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa.
Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan meskipun kembali kami beribadah secara online. Kami bersyukur meskipun online kami tetap bersemangat dan kami mau bersungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman yang akan disampaikan oleh Kak Dian Gesang. Kiranya firman hari ini juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Untuk teman-teman kami yang mungkin sedang dalam lemah tubuh atau sakit, Tuhan juga menyembuhkan dan memberikan mereka semangat kembali. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tema kita pada minggu hari ini adalah menghormati Tuhan dan mengasihi sesama. Nah kakak mau mengundang adik-adik untuk bernyanyi kembali untuk menyambut firman Tuhan kita. Kita mau angkat pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Walaupun sekolah minggu kita hari ini harus online lagi, tapi nggak apa, tetap semangat karena kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, adik-adik yang sudah besar, sudah bisa baca Alkitab, tetap dibuka Alkitabnya, diambil kita baca dari 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25. Kita mau cerita nih tentang bagaimana Raja Daud, saat itu belum jadi raja ya, tapi bagaimana sosok Daud yang mau menghormati Tuhan dan dia juga mau mengasihi sesama. Ceritanya saat itu Daud ini dikejar-kejar oleh Saul karena Saul merasa marah sama Daud. Hingga akhirnya Daud pergi ke Padang Zif. Di saat di Padang Zif itu ternyata Saul juga mengejar Daud sampai ke sana. Dan ketika berada di satu gua, Saul sempat istirahat kan adik-adik. Saat Saul istirahat itu ada panglima-panglima yang juga saat itu menjaga Saul, namanya Abner. Nah saat itu akhirnya Daud sempat melihat Saul tertidur. Sempat ada kepikiran bahwa saat itu sebenarnya Daud ini bisa loh dia menyerang Saul, tapi akhirnya Daud memilih untuk tidak menyerang Saul dan dia juga diperingati oleh Abisa yang saat itu berada bersama dengan Daud. Kenapa Daud memilih untuk tidak mau menyerang Saul padahal Saul itu berkali-kali loh adik-adik ingin mencelakai Daud? Karena Daud saat itu berpikir bahwa Saul ini masih raja yang diurapi Tuhan. Jadi Saul mau menghormati Daud, maksud kakak, mau menghormati Saul sebagai raja dihormati Tuhan dan dia juga mau mengasihi sesama, mau mengasihi Saul. Nah, cerita lengkapnya dengar yang ini ya adik-adik. 1 Samuel pasal 26. Datanglah orang Zif kepada Saul di Gebea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Berkemahlah Saul di bukit Hakila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnyalah pengintai-pengintai, maka diketahuinyalah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud
lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya. Berbicaralah Daud kepada Ahimelek, orang Het itu, dan kepada Abisai, anak Seruya, saudara Yoab, katanya, "Siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu?" Jawab Abisai, "Aku turun bersama-sama dengan engkau." Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpanjang di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja, tidak usah dia ku tancapkan 2 kali." Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Lagi kata Daud, "Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kening itu, dan marilah kita pergi." Kemudian Daud mengambil tombak dan kening itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner, katanya, "Tidakkah engkau menjawab, Abner?" Maka jawab Abner, katanya, "Siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja?" Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, "Apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja tuanmu itu. Tidak baik hal yang kau perbuat itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati, karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya." Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, "Suaramukah itu, anakku Daud?" Jawab Daud, "Suaraku, tuanku raja." Lalu berkatalah ia, "Mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah ku perbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan, dengan berkata, pergilah, beribadahlah kepada Allah lain. Sebab itu janganlah kiranya darahku
aku tertumpah ke tanah, jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa. Pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh, dan aku sesat sama sekali. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu, ya tuanku raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya Ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud. Apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempatnya. Nah, adik-adik, dari cerita bagaimana Daud ini akhirnya memilih untuk tidak mencelakai Saul dan membalas dendam atas apa yang Saul lakukan, adik-adik juga kalau misalkan nih di sekolah ada teman-teman yang berusaha menjahati adik-adik atau membuat adik-adik sedih, atau mungkin mereka berbuat yang tidak baik sama adik-adik, sebagai murid-murid Tuhan, adik-adik juga harus bisa untuk memaafkan mereka, walaupun juga mungkin hatinya adik-adik saat itu marah ya. Ketika adik-adik marah, adik-adik bisa nih berdoa sama Tuhan supaya adik-adik dapat damai sejahtera lagi, baru bisa memaafkan mereka dan mendoakan supaya mereka akhirnya bisa baik lagi sama adik-adik. Itu cara sederhana yang bisa adik-adik lakukan untuk menghormati Tuhan dan mengasihi sesama. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di sekolah minggu selanjutnya ya. Dadah! Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan adik-adik boleh dititip ke mama papa ya, atau boleh juga langsung diantar ke gereja. Oke deh, kalau gitu sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau angkat satu pujian lagi adik-adik. Semuanya bangkit berdiri, kita mau bergerak, kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Indah, indah, oh indah.
minggu depan.